Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan. Saya berharap dan meyakini kita semua tetap dalam pemeliharaan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali lagi di mengopeni iman, ya. Setiap Rabu, ya paling tidak untuk menggantikan sektor kita, karena nanti kita percaya ke depannya kita bisa sektor bersama-sama kembali. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi seperti minggu yang lalu, minggu-minggu sebelumnya juga, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita akan memujikan satu pujian yang dipopulerkan Nikita, Manis Kau Dengar. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita pujikan sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan,
Marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin hidup kami senantiasa menjadi manis Kau dengar ya Tuhan. Kami ingin hidup kami benar-benar menjadi sebuah peribadahan yang baik dan berkenan di mata-Mu. Suara kami, tindakan kami, tutur kata kami, segala perbuatan kami, biarlah itu semua manis Kau dengar. Dan cara kami untuk menyempurnakan apa yang kami lakukan adalah kami senantiasa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami. Biarlah kami boleh menjadi tahu apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang bacaan kali ini kita akan mengambil dua bacaan, yakni bacaan hari Minggu yang lalu dan juga bacaan yang lainnya dalam Kisah Para Rasul. Bacaan yang pertama diambil dari Yohanes pada pasal yang ke-7 seperti bacaan hari Minggu yang lalu, pada ayatnya yang ke-37 hingga 39. Yohanes 7 ayat 37 hingga yang 39. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itu yang pertama. Lalu kemudian bacaan yang kedua dalam Kisah Rasul 2, Kisah Para Rasul yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yaitulah dua bacaan yang akan kita renungkan dalam ngopeni iman kali ini. Bacaan pertama dalam Yohanes 7 adalah bacaan yang sudah kita baca pada ibadah hari Minggu yang lalu. Tentunya saya meyakini jemaat semua boleh mengikuti ibadah online, meskipun bukan kita yang menyelenggarakan, tetapi dari Sinode GKI. Dalam Yohanes yang ke-7 dikatakan bahwasan Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, minumlah." Yesus mengandaikan bahwa Roh Kudus itu seperti air yang melegakan. Akan tetapi pada peristiwa Pentakosta dalam disaksikan oleh Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus itu berwujud menjadi nyala-nyala api. Ketika saya mendengarkan khotbah pendeta di hari Minggu yang lalu, kemudian saya juga berpikir, ada yang unik dalam perenungan firman ini. Ada sesuatu yang bisa digali lebih dalam. Ketika yang satu, Roh Kudus itu digambarkan seperti air, akan tetapi dalam praktiknya Roh Kudus itu tampil sebagai api. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, padahal kita mengetahui api dan air adalah sesuatu yang bertentangan. Seringkali orang berkata, wah, dia itu dua bersaudara tapi seperti api dan air. Maksudnya apa? Tidak pernah gaduh, tidak pernah cocok gitu. Nah, pada saat ini Roh Kudus ini api atau air atau api. Pada saat ini saya akan mencoba merenungkannya dan membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar bahwa Roh Kudus itu seperti air. Mengapa demikian? Karena dalam keberadaan Roh Kudus, dalam penyertaan dan pemeliharaannya, kita dilegakan.
dalam dahaga kita. Tentunya kita tahu air ini bukan seperti air pada umumnya yang melegakan ketika orang sedang haus, tapi itulah analoginya. Kita bisa membayangkan kita hidup tanpa air. Ini mungkin akan mudah kita pahami kalau kita pernah ada di situasi di mana daerah kita kekeringan. Nggak ada air itu rasanya minta ampun. Teman-teman di Jogja itu seringkali mendemo hotel-hotel yang ada di sana. Karena apa? Karena dengan keberadaan hotel, air-air yang ada di wilayah lokal itu terganggu dan sumur-sumur menjadi kering, jadi asat begitu. Sehingga mereka kalau mandi harus ngungsi, minta ampun rasanya kalau tidak ada air. Ya sulit untuk mandi, masak, minum apalagi ya. Bahkan dikatakan kan manusia itu bisa bertahan tanpa makanan itu 4-5 hari, tapi hanya 1 atau 2 hari tanpa minum manusia itu akan mengalami dehidrasi, bahkan bisa menuju kematian. Betapa pentingnya air digambarkan di sini, dan Yesus mengatakan Roh itulah yang adalah air itu yang akan memberikan kelegaan. Dan siapapun yang meminumnya akan terjadi aliran-aliran air yang tiada hentinya dari dalam dirinya. Ini saya juga teringat ketika naik gunung itu kan, kalau di sana kan nggak ada warung ya di gunung itu. Itu kalau sama air itu ngitung Bapak Ibu. Sekarang minumnya celegukan, 1 tegukan atau 2 tegukan itu mikir. Ini nanti sampai di atas untuk masak mie instan cukup atau enggak, nanti turun cukup atau enggak. Wah itu kalau membayangkan kehabisan air, wah itu bahaya sekali. Dan memang sifat Roh Kudus itu seperti air yang melegakan. Siapapun yang menyadari bahwa kita hidup dalam pemeliharaan Roh Kudus, kita dilegakan oleh keberadaannya. Ketika kita berdoa, ketika kita berharap, ketika kita memohon, ketika kita menantikan, penyertaan Roh Kudus itu seperti air yang melegakan kita. Kemudian yang kedua seperti api. Bagaimana sifat api itu Bapak Ibu Saudara? Sifat api itu membakar, ya kita tahu membakar. Akan tetapi pada zaman itu ketika orang berbicara tentang api, ketika Yesus juga sering menganalogikan tentang api itu punya sifat, yakni sifat memurnikan. Contohnya apa? Sederhana saja. Perhiasan yang mungkin kita miliki, terkhusus ibu-ibu, entah itu giwang, anting-anting, gelang, cincin dan lain-lain, itu bisa dibentuk dengan sedemikian baik, dengan sedemikian indah, itu melalui proses yang dinamakan pembakaran. Emasnya itu dilumerkan dulu baru bisa dibentuk dengan baik. Sehingga apa? Sifat Roh Kudus yang kedua sebagai api adalah siap untuk memurnikan kita. Ketika kita mencoba bertanya, Tuhan itu maksudnya apa? Bagaimana aku harus melangkah? Keputusan apa yang harus kuambil? Kita mempercayai ada Roh Kudus yang senantiasa siap untuk memurnikan kita. Ketika kita masuk ke dalam doa-doa pribadi, ketika kita masuk dalam doa bersama, dalam doa syafaat, Roh Kudus hadir dalam diri kita untuk apa? Untuk boleh memurnikan apa sih yang sebenarnya aku minta, apa sih yang sebenarnya aku butuhkan, keputusan apa yang hendak aku ambil. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu ada bagi setiap manusia karena Allah yang mencurahkan bagi setiap kita. Oleh sebab itu ini bukan hanya perkara ngomong manusia itu baik atau tidak. Contohnya begini, ada kesempatan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Kemudian kita berpikir, kulakukan atau tidak ya? Kulakukan atau tidak ya? Itu bukan hanya sekedar kita yang sedang berpikir menimbang hal baik dan buruk, akan tetapi Roh Kudus itu mencoba memurnikan kita. Apakah baik, apakah benar yang kulakukan, apakah memang tepat yang kuambil keputusan ini? Roh Kudus itulah yang membantu untuk memurnikan kita dalam setiap perjalanan kehidupan. Asalkan kita mau melewati proses pembakaran itu yang memang tidak mudah, yang memang kadang harus melalui proses yang menyakitkan.
Ketika air itu melegakan, api di satu sisi itu memurnikan setiap kita. Kita seperti emas yang akan coba dibentuk ulang, dibentuk kembali sesuai keinginan Sang Pembuat, yakni Allah Bapa sendiri. Roh itu siap menolong kita, Roh itu siap membimbing dan menyertai kita. Itulah maknanya ketika kita boleh mengambilnya atau memilahnya satu persatu. Akan tetapi, kita terkadang tidak bisa berbohong dalam kehidupan kita itu terdapat banyak misteri. Itu halnya seperti Roh Kudus yang seperti air dan juga seperti api. Ketika tampil sedemikian rupa yang seakan-akan itu membingungkan kita, ini bagaimana ini? Kadang harus kita akui Bapak Ibu, tidak mudah untuk menjalani kehidupan ataupun mengambil sebuah keputusan. Sebagaimana Roh Kudus itu bisa tampil sebagai air dan juga api. Sifatnya mungkin saling bertentangan, dan kenapa saling bertentangan? Roh Kudus itu siap menentang kita. Kalau kita menjadi api, dia siap menjadi air. Kalau kita menjadi air yang berlebihan, dia siap menjadi api. Dia siap untuk terus menggoda kita. Menggoda dalam artian untuk memurnikan jiwa kita, memurnikan panggilan kita. Dan untuk itulah kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu. Itulah kenapa Roh Kudus itu juga bisa disebut Sang Penolong, Sang Penghibur, karena dia siap untuk menyertai kita. Dan panggilan kita adalah salah satunya itu menyadari bahwa dalam setiap kehidupan kita Roh Kudus itu senantiasa beserta. Memang kita tidak bisa melihatnya. Dalam Kisah Rasul pun diceritakan seperti tiupan angin. Kita tak bisa melihat keberadaannya, tapi kita mengimani, kita percaya ada kehadirannya dalam kehidupan kita. Sehingga marilah kita mensyukuri apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, yakni pertolongan kehadiran Roh Kudus dalam setiap kehidupan. Roh itu yang akan menuntun kita, Roh itu yang akan senantiasa menguatkan kita. Dia seperti air yang akan melegakan dahaga-dahaga kehidupan kita. Pun dia bisa seperti api yang membakar, memurnikan iman kita, memurnikan panggilan jiwa kita. Dan dia seperti api dan air yang siap untuk menantang segala apapun yang boleh kita rencanakan, segala apapun yang kita inginkan. Dia siap untuk mengkontra kita. Dia siap untuk memurnikan kita, asalkan kita mau menyadari keberadaannya. Selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan Roh Suci, Roh Kudus yang terus boleh menyertai kita. Dan ketika kita boleh merasakan kehadirannya, kita boleh dimampukan, kita boleh dikuatkan, kita boleh terus mendapatkan semangat yang baru setiap hari. Sekali lagi selamat merayakan turunnya Roh Kudus. Amin. Marilah kita tutup perenungan kita dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, yang boleh turun menyapa kami dalam kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyertai kami dalam pemeliharaan Roh Kudus, kami mengucap syukur dalam hari Pentakosta yang boleh kami rayakan. Kami tahu bahwasannya kami ini tak pernah Kau tinggalkan sendirian. Kami tahu bahwa kami ini senantiasa Engkau tolong. Kami tahu bahwa kami ini senantiasa mendapatkan hikmat, pertolongan, penyertaan dari-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas segala kesetiaan-Mu menuntun kami meskipun kami tahu tak selamanya atau tak selalu kami menjadi anak-anak-Mu yang baik. Tetapi ajar kami senantiasa mau menyadari kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu yang boleh melegakan kami, sebagaimana air yang mengalir yang membasahi kerongkongan kami. Biarlah kehadiran-Mu itu mampu kami hayati dan kami hidupi, untuk kami boleh bersama-sama menjalani kehidupan ini tanpa takut merasa kekeringan ataupun kekurangan. Dan juga ya Roh Kudus, kami berdoa untuk bagaimana Engkau boleh senantiasa memurnikan kami dengan api suci-Mu.
Ketika kami hendak melakukan sesuatu yang tidak tepat di hadapan Allah, ya Roh Kudus mampukan kami untuk segera menyadarinya. Dan kalau kami melakukan sesuatu yang salah dan kami tak segera menyadarinya, tegurlah kami ya Roh Kudus. Biarlah kami boleh hidup dalam kebaikan, kami hidup dalam sesuatu yang terus berkenan di hadapan Allah. Mampirlah, jenguklah, lawatlah setiap kami. Kami ingin berdoa bagi siapapun yang sedang berjuang di tengah pandemi ini. Untuk yang sedang sakit, Engkau pulihkan ya Allah. Untuk yang sedang berjuang dalam perihal perekonomian karena adanya hambatan dalam pekerjaan, kami tahu Kau tak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu biarkanlah Kau tak akan biarkan kami kekurangan ya Bapa. Kami mempercayakan seluruh kehidupan umat-Mu, terkhusus di GKI sepanjang ini, hanya dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarkanlah kami sebagai gereja, kami pun boleh senantiasa menyadari bahwa kami tak pernah berjalan sendirian, tetapi Engkau yang bersama-sama dengan kami, ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Inilah ya Tuhan doa dan seruan kami, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, itulah Ngopeni Iman kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di Ngopeni Iman episode berikutnya. Shalom.